Halo Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk merumuskan bagaimana cara membuat sebuah aktivitas kuis dalam rangka penilaian harian. Nah, yang pertama kita perlu menyiapkan soal. Di sini saya sudah punya dua soal yang berbentuk Word. Jadi ada KD 3.1 dan 4.1. Kita coba buka yang 3.1. Nah, KD 3.1 ini terdiri dari 22 soal. Langkah yang pertama, pastikan 22 soal ini sudah lengkap, tidak ada yang salah secara penulisan, kunci jawaban, dan lain sebagainya. Jika masih ada soal yang kosong atau format soal yang kosong, silahkan dihapus. Jadi, yang tersisa hanya 22 soal yang akan kita upload saja. Jika sudah benar, sekarang saya akan tutup soalnya. Nah, kita tetap membuka folder di mana kita menyimpan soal, kemudian kita login ke LMS. Nah, di sini saya sudah login. Kita akan buka mata pelajaran yang akan kita input soalnya. Misalkan di sini matematika peminatan kelas 11. Nah, ini sudah masuk ke kelas matematika peminatan kelas 11. Di dalam kelas ini sudah ada beberapa pertemuan. Nah, kita akan membuat satu pertemuan untuk penilaian harian. Nah, di sini sudah ada pertemuan 7 dengan judul penilaian harian persamaan trigonometri. Jadi kita akan membuat aktivitas di bagian sini, di section ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Untuk menambahkan aktivitas kuis, jadi penilaian kita menggunakan aktivitas kuis dengan cara mengklik tombol biru ini, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita cari pertemuan 7, tempat kita akan menaruh ulangan harian. Di section 7 ini, kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Pada jendela yang muncul, pada pilihan yang muncul, silakan Bapak Ibu pilih kuis. Setelah itu, klik tambahkan. Nah, di sini silakan diketik judulnya, misalkan penilaian harian, nama babnya persamaan trigonometri. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan apa saja yang harus siswa lakukan selama penilaian harian ini. Misalkan yang pertama, silakan lengkapi aktivitas pada pertemuan sebelumnya untuk mengikuti penilaian harian. Kemudian penilaian harian ini dapat dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kemudian perlu ditambahkan aktivitas ini hanya bisa dikerjakan sebanyak 1 kali. Pastikan kalian mengerjakan sebaik-baiknya. Jadwal penilaian harian dilaksanakan saat jadwal matematika peminatan di kelas masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan mapel apa yang Bapak Ibu ajar. Nah, misalkan seperti itu deskripsinya. Kemudian waktu pengerjaan di sini diklik aktifkan, pilih 30 menit. Pilih 30 menit. Kemudian kapan kursus ini dimulai? Misalkan saya mulainya dari minggu depan, hari Senin itu tanggal 23 Agustus pukul 7.30. Kemudian kapan kuis ini berakhir? Nggak usah diaktifkan karena nanti supaya bisa kita atur di masing-masing kelas. Jadi supaya bisa berulang. Seandainya di minggu itu ada tanggal merah, kita tetap bisa menggunakannya di minggu berikutnya. Nah, ini dipilih secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Ini biarkan saja.
Kemudian nilai. Nilai di sini upaya mengerjakan. Jadi berapa kali siswa dapat mengerjakan, pilih satu. Kemudian nilai untuk lulus ini bisa diisi, bisa tidak. Terserah Bapak Ibu. Kalau saya biasanya ini tidak saya isi. Jadi saya biarkan kosong supaya berapapun nilai siswa, dia tetap mendapatkan centang. Karena dia hanya bisa mengerjakan sekali. Kemudian opsi ulasan. Ini yang paling penting. Kalau saya biasanya nilai tidak akan saya tampilkan pada saat ulangan. Jadi ini tidak usah dicentang tanda ini, kemudian ini juga tidak usah dicentang. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan nilainya, silahkan klik tanda ini. Ini nilai artinya, tanda ini artinya nilai. Kalau saya kosongkan semuanya, tidak saya isi apa-apa, supaya di tampilan siswa itu tidak terlihat apa-apa juga. Nah, kemudian pembatasan akses, silahkan Bapak Ibu mau dibatasi sebelum ulangan, dia harus ngapain, silahkan Bapak Ibu yang tahu. Kemudian penyelesaian aktivitas, ini silahkan dipilih yang paling bawah. Kemudian, nah ini ada beberapa kategori lagi tambahan ketika siswa itu dianggap menyelesaikan aktivitas. Yang pertama, siswa harus mendapatkan nilai. Ya jelas, kita centang. Jadi berapapun nilainya dia dianggap menyelesaikan aktivitas. Kemudian, kalau Bapak Ibu memerlukan nilai kelulusan, boleh dicentang. Kalau tidak boleh juga tidak. Kalau saya di sini tidak usah. Karena berapapun nilainya kita tetap record anak ini sebagai tuntas. Jadi kita tetap rekam dia sebagai kegiatan yang tuntas. Nanti kita buatkan remedialnya. Kemudian kurang lebih cukup segitu. Silakan klik simpan dan tampilkan. Nah, ini tampilan untuk kuisnya. Kemudian sekarang kita akan mengimport soal. Caranya, ini setelah di kegiatan penilaian harian ini, silakan klik tanda bulat biru ini. Kemudian pilih import di bawah. Import, pilih format Word. Kemudian ingat tadi yang sudah kita buka, kita import satu per satu. Misalkan 3.1 saya geser dulu. Drag and drop, pilih import. Nah, di sini ada permasalahan. Oke, pada halaman import ini kita pilih Word 2010, kemudian soalnya kita seret ke kotak yang ada tanda panah biru ini. Misalkan nih yang 3.1 saya seret dulu, lepas, kemudian klik import. Nah, di sini ada masalah sedikit, no question import, karena bahasanya di sini menggunakan bahasa Inggris, sedangkan tutorial saya ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau terjadi hal seperti ini, silakan klik lanjutkan dulu. Setelah itu, ini kan ada soal ya. Jadi ini silakan boleh dihapus, boleh juga dibiarkan. Ini misalkan saya biarkan aja. Kita kembali ke import. Kita kembali ke import, tapi bahasanya saya ubah jadi bahasa Inggris dulu. Bahasanya saya ubah jadi bahasa Inggris. Kemudian klik Word 2010. Kemudian saya geser yang 3.1 ini ke sini. Saya klik import. Nah, sekarang terlihat import 22 question. Artinya ada 22 pertanyaan. Dari 1 sampai 22. Silahkan klik continue. Nah, di sini ada kategori KD 3.1. Banyak soalnya 22. Masing-masing soal di sini sudah muncul pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ingin memunculkan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu centang show question text yang ada di sini. Kalau ini dihilangkan centangnya, maka pertanyaannya akan hilang. Jadi aja muncul judul-judulnya saja. Kalau mau memunculkan, silahkan diklik. Oke, kita baru import 3.1. Sekarang import yang kedua. Klik import lagi, pilih Word ini, kemudian kita seret yang kedua. Import, klik continue. Nah, sekarang kita udah punya KD 4.1 sebanyak 7 soal. Soalnya ini. Setelah selesai kita mengimpor, sekarang kita kembali ke penilaian harian yang tadi. Nah, di mana tempatnya? Di atas. Ini ada pertemuan 7, ini ada penilaian harian. Jadi kita klik yang ini. Kita kembali ke sini. Setelah muncul halaman ini, kita klik edit quiz. Nah, pada halaman ini kita akan menambahkan soal. Misalkan di sini saya akan menambahkan dengan cara mengklik add, kemudian pilih a random question. Jadi saya akan mengacak soal. Kategorinya dipilih. Oke.
Saya ubah dulu ke bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Tambah sebuah pertanyaan acak. Kategorinya saya pilih di sini KD 3.1. Dari 22 soal saya akan mengeluarkan sebanyak, nah jumlah soalnya di sini. Jadi dari 22 ini mau dikeluarkan berapa? Misalkan saya keluarkan 8. Kemudian klik tambahkan soal acak. Nah, akan ada 8 nomor. Nah, saya maunya 10. Jadi ini baru 8. Saya tambah lagi. Tambahnya di yang paling bawah. Klik tambah sebuah pertanyaan acak. Sekarang KD-nya 4.1. Dari 4.1 ini saya mau mengeluarkan 2. Klik tambahkan. Nah, sekarang sudah pas 10. Kalau mau mengacak lagi, misalkan ini kan terurut nih, KD 3.1, kemudian disambung 4.1. Kalau mau mengacak lagi urutannya, Bapak Ibu bisa centang kocok pertanyaan di sini, kemudian setelah itu baru klik simpan. Jadi setelah selesai loading, ini sudah tersimpan. Nah, sekarang kita cek, sudah benar nggak kuisnya muncul. Caranya, klik ini, penilaian harian ini lagi diklik, sehingga muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang untuk melihat kuisnya, Bapak Ibu bisa klik pratinjau kuis sekarang. Silahkan diklik. Mulai usaha. Nah, ini soalnya sudah muncul. Lanjut lagi, 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 soalnya sudah muncul. Dan ini sudah teracak. Jadi, satu siswa dengan siswa lainnya itu berbeda, urutan maupun opsinya. Oke, kalau sudah yakin benar, silakan Bapak Ibu selesaikan kuisnya dengan cara mengklik selesaikan yang ada di sini. Setelah itu turun, kumpulkan semua dan selesai. Klik kumpulkan semua dan selesai lagi sekali. Nah, ini tidak ada apa-apa yang muncul, jadi jawab nilainya tidak ada. Kemudian di sini juga tidak ada koreksi dari masing-masing pertanyaan. Jadi sekaligus kita mengecek nilainya muncul apa enggak di siswa nanti. Oke, ini sudah bagus. Sekarang klik selesaikan ulasan. Nah, sekarang kita akan coba menjadwalkan masing-masing kelas sesuai dengan jadwalnya. Bagaimana caranya? Pada halaman penilaian harian ini, yang tampilannya seperti ini, Bapak Ibu silakan klik bulatan biru yang ada di kanan. Setelah itu, klik penyampingan grup. Penyampingan grup. Nah, penyampingan grup, setelah diklik, kita akan tambahkan penyampingan grup. Nah, disinilah kita akan mengatur kelas apa, dia mulai ujiannya jam berapa, selesainya jam berapa. Misalkan di sini kelas 11 IPA 7 yang saya ajar. Kemudian dia mulai kuisnya tanggal 23 Agustus hari Senin, tapi jamnya jam 9.30. Kemudian kuis diakhirinya saya aktifkan. Nah, dia berakhirnya tanggal 23 juga. Jamnya ini kan dari 9.30 sampai jam 10.30. 10.30, 10.30. Tapi untuk mengantisipasi error dan lainnya, saya tambahkan 10 menit menjadi 10.40. Ini semua kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Silahkan Bapak Ibu yang mengatur. Waktu pengerjaannya 30 menit, jadi 30 menit setelah soal itu dibuka. Mau dibuka jam berapapun, ketika dia dibuka, maka akan terhitung 30 menit. Kecuali di anak-anak membukanya sebelum 30 menit, kurang dari 30 menit sebelum waktu kuis diakhiri. Kuis akan berakhir pukul 10.40, walaupun waktunya masih ada. Itu tolong diberikan penekanan ke anak-anak supaya anak-anak tidak kaget. Nah, setelah ini selesai, upayanya hanya sekali saja boleh. Jadi siswa hanya boleh menjawab sekali. Setelah ini lengkap, silakan klik simpan dan masukkan penyampingan lain. Artinya kita akan men-set untuk kelas yang lain. Saya set kelas yang kedua. Misalkan saya ngajar IPA 8. IPA 8 ini hari Jumat. Jumat itu tanggal 27. Berarti saya set tanggal 27. Di sini juga tanggal 27. Sama 9.30 sampai 10.40. Waktunya juga sama. Jika sudah selesai, misalkan ini kelas terakhir, silakan Bapak Ibu klik simpan saja. Nah, maka akan muncul grup IPA 7 dan grup IPA 8 waktu pengerjaannya.
Di luar waktu ini, grup IPA 7 dan IPA 8 tidak bisa membuka. Kalau Bapak Ibu belum mengatur IPA 7 dan IPA 8, maka IPA 7 dan IPA 8 akan bisa mengakses sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Jadi tanggal hari Senin, tanggal 23, sudah bisa diakses semua kelas. Untuk agar kelas lain tidak bisa mengakses pada jam ini, maka Bapak Ibu harus mengatur penyampingan grupnya. Ini harus diatur sebelum kuis itu dibuka, sebelum hari Senin. Menurut saya sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu harus mengatur dulu baru bisa memulai ulangan. Jadi jangan baru hari ini ulangan, kemarin baru ngatur, itu nggak bisa. Jadi minggu sebelumnya Bapak Ibu harus sudah atur. Jadi sebelum kelas pertama memulai ulangan. Nah, kemudian bagaimana jika ada siswa yang susulan? Kita sudah membuka jadwal sesuai dengan jadwal kelasnya. Setelah jadwal itu tertutup, maka otomatis siswa yang ada di kelas itu tidak akan bisa mengakses kuis lagi. Nah, bagaimana siswa yang susulan untuk mengikuti di luar jadwal kelasnya? Caranya mirip dengan yang tadi, klik bulatan biru ini, tapi klik penyampingan pengguna. Nah, setelah itu tambahkan penyampingan pengguna. Nah, di bagian cari ini silahkan klik namanya. Misalkan namanya Adi. Nah, ini silahkan. Atau kalau Bapak Ibu sudah kan tahu lah kelasnya, silahkan masukkan kelas 11 IPA 7, IPA 07, nomor absen berapa? Nomor absen 05 gitu misalkan. Maka ini silahkan diklik. Dia harus ditetapkan jadwalnya kapan dia harus memulai susulan. Nah, sama seperti tadi. Terus kuis diakhiri jam berapa, waktu pengerjaannya berapa, ini tetap 1, ini tetap 30. Bapak Ibu cukup atur di harinya saja. Setelah itu klik simpan. Klik simpan dan penyampingan lain kalau ada siswa yang lain. Nah, masukkan lagi siswanya. Kalau siswanya meminta jadwal yang berbeda. Kalau jadwalnya sama, Bapak Ibu bisa include-kan lagi di sini. Misalkan saya kelas IPA 8 lagi 1. Absen 07. Nah, ini misalkan. Nah ini tidak bisa, berarti harus satu persatu berarti ya. Berarti harus satu persatu. Misalkan ini IPA 8 nomor absen 7. Saya klik sim. Ini saya ganti dulu, harusnya tanggal 23. Saya klik simpan misalkan. Nah, untuk tambahkan pengguna yang lain, silakan Bapak Ibu klik tambahkan penyampingan pengguna ini. Tambah lagi namanya siapa. Jadi semua siswa yang susulan silahkan diketik di sana sesuai dengan jadwalnya. Silakan seperti ini. Diakhiri tanggal 23. Simpan. Jadi ada 2 siswa yang nyusul sesuai dengan jadwalnya. Kurang lebih itu. Nah, kemudian bagaimana cara melihat hasilnya nanti pada saat selesai ulangan? Sebelum melihat hasil, saya akan men-set dulu untuk yang remedi. Kita kembali ke depan, pertemuan 7. Nah, ini penilaian hariannya. Kemudian sekarang remedinya. Tambahkan aktivitas baru di sini. Kemudian pilih kuis. Kemudian kita klik remedial. Persamaan trigonometri. Silakan diisi, misalkan kuis ini bisa dijawab berulang kali sampai kalian mendapat nilai 100 gitu misalkan. Jumlah soal 10, kemudian waktu 30 menit. Silakan diisi selengkap-lengkapnya yang Bapak Ibu inginkan. Sama kita set waktu pengerjaannya juga 30 menit di sini mulai tanggal 23 ya. Jadi setelah ulangan anak-anak bisa langsung remedi. Ini juga 23 nih pukul 7.30. 7.30. Oh maaf, untuk waktu akhirnya nggak usah diisi. Jadi siswa bebas kapan saja untuk mengerjakan ini. Kemudian ini tetap nilai. Nah, di bagian nilai, pilih tidak terbatas. Kemudian metode penilaiannya pilih nilai tertinggi. Nah, nilai untuk lulus ini silakan Bapak Ibu isi. Misalkan di sini saya tetapkan 85. Jadi siswa remedi ini dianggap tuntas kalau dia remedinya mendapatkan 85. Kemudian opsi ulasan, saya nggak mau ada
koreksi, saya mau siswa hanya melihat nilainya saja. Kalau nilainya berarti klik tanda. Kemudian pembatasan akses. Nah, ini yang paling penting. Pembatasan akses remedi ini hanya bisa diakses kalau siswanya mendapat ulangan kurang dari KKM. Nah, misalkan kalau saya 80. Kalau kurang dari 80 baru dia bisa mengakses remedial. Nah, caranya bagaimana? Klik tambahkan, kemudian pilih nilai. Nah, di bagian nilai ini pilih aktivitasnya dulu. Aktivitasnya adalah penilaian harian, trigonometri, kemudian harus lebih atau harus kurang. Saya pilih harus kurang, karena yang kurang dari 80 baru bisa membuka remedial ini. Kalau sudah lebih dari 80 tidak usah. Kemudian penyelesaian aktivitasnya sama, siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Kemudian kalau Bapak Ibu perlu KKM, Bapak Ibu bisa centang. Siswa memerlukan nilai kelulusan. Nah, setelah lengkap, baru klik simpan dan tampilkan. Oke, karena soalnya kita sudah punya di penilaian harian tadi, maka sekarang saya lanjut ke edit quiz. Di bagian edit quiz ini saya cukup menambahkan pertanyaan saja. Silakan pilih KD-nya, pilih 8 soal di sini, klik tambah, kemudian di bawah klik lagi tambah, pertanyaan acak, pilih 4.1. Jadi kita nggak usah masukin soal lagi karena soal kita sudah ada di sistem. Ini pilih 2 ya, tambahkan acak. Nah, ini kocok pertanyaan, kemudian klik simpan. Di bagian remedial ini kita klik lagi, kemudian pratinjau. Jadi kita lihat dulu soalnya udah muncul apa belum. Nah, coba kita jawab. Coba kita jawab beberapa saja, atau kalau mau dijawab semua juga alangkah bagusnya, sekalian kita mengecek kunci jawaban. Nah, di sini sudah saya jawab 5 saja. Jika sudah selesai, silakan klik selesaikan kuis. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, klik kumpul semua dan selesai. Klik kumpul semua dan selesai lagi sekali. Nah, di sini akan muncul nilainya. Di sini ada 2 dari 10. Berarti 20 dari 100. Masing-masing soal juga akan muncul nilainya. Ini poin 1 dari 1, jadi jawabannya benar. Kalau poin 0 dari 1 berarti jawabannya salah. Oke, jika sudah selesai, silakan klik selesaikan ulasan. Maka waktunya 30 menit di sini. Kemudian metode penilaian adalah nilai tertinggi. Jadi berapapun siswa itu mencoba, tetap nilai yang paling tinggi akan digunakan. Silakan sampaikan itu ke siswanya. Oke, kalau kita kembali ke depan, tampilan pertemuan 7-nya seperti ini. Maka ini tidak tersedia kecuali skor di penilaian harian sesuai, karena kita sudah membuatnya menjadi terbatas, ada pembatasan. Oke, cukup sekian. Hati-hati dengan settingan waktu, jangan sampai siswa mengakses sebelum waktunya. Tapi kalau sudah seperti ini, semua track record pasti akan muncul. Jadi nggak usah khawatir. Tapi saya punya janji tadi untuk melihat hasil dari penilaian harian yang sudah berlangsung. Nah, di sini saya punya contoh untuk kelas 12, kebetulan saya sudah melaksanakannya. Untuk kelas 12, di sini saya menggunakan istilah dasimatif. Ketika saya buka, maka akan muncul halaman seperti ini. Ada tulisan yang telah mengerjakan 158 orang. Artinya ada 158 siswa yang sudah mengikuti ulangan. Silakan Bapak Ibu klik ini. Maka akan muncul nilai-nilai dari percobaan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, untuk memisahkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan grup terpisah ini. Silakan diklik IPA 1, maka akan muncul IPA 1 saja. Atau IPA, di sini IPA 1 tidak ada IPA 5. IPA 5 maka akan muncul IPA 5 saja. Kalau mau direkap berdasarkan nomor absen, silahkan Bapak Ibu klik nama depan. Nah, ini kan dari absen belakang nih. Kalau mau dari absen depan, klik nama depan lagi sekali. Maka akan terurut dari nomor 1, termasuk nilainya. Kalau siswanya tidak muncul semua, silahkan Bapak Ibu kasih angka yang besar di sini. Misalkan di sini saya kasih 700, maka semua siswa akan muncul.
Atau kalau mau semua peserta juga boleh sekalian ngerekap dari semua kelas. Ini kebetulan saya menggunakan di IPA 5 sampai IPA 8. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, LMS ini ada untuk mempermudah Bapak Ibu. Jadi jika ada pertanyaan atau masalah yang dihadapi, jangan pernah malu untuk bertanya. Saya akan berusaha menyampaikan solusi yang bisa dilakukan oleh sistem ini. Baik Bapak Ibu, selamat bekerja. Semoga sukses dalam pelaksanaan pelayanan hariannya.